Baby FM 90,8 DB Radio. Selamat pagi DBners ya. Ketemu lagi sama saya Deki. Dan pastinya di pagi hari ini di jam 10 lebih 18 menit, 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih seru buat cewek-cewek yang pengen kelihatan kulitnya bersih, sehat. Tapi buat cowok-cowok juga kayaknya sekarang lebih care juga ya sama perawatan kulit. Jadi sekarang bukan cuma buat cewek aja nih yang namanya merawat kulit, bener gak sih? Nah, supaya kita nggak salah langkah, nggak salah arah ya kan, gimana treatment kulit kita dengan baik, sekarang sudah hadir nih dari Esteti Derma Cirebon. Dan pastinya ada narasumber yang nanti bakal ngobrol-ngobrol sama kita semua di Binars. Mau konsultasi? Boleh banget. Kita sapa aja ya narasumbernya pagi hari ini. Ada Dr. Loli. Halo, apa selamat kabar? pagi. Selamat pagi dok. Sehat? Sehat, Mbak Deki gimana? Sehat juga. Kebayang dok naik lantai 4 tiap hari. Gimana gak sehat coba? Sehat pasti. Oke, nah Dokter Loli ini adalah dokter yang bertugas di Esteti Derma Cirebon ya dok ya. Iya benar. Dan kemudian juga ada Mas Rahmat pagi hari ini. Selamat pagi Mas Rahmat. Selamat pagi Mbak Deki, apa kabar? Baik, Mas Rahmat juga kan? Baik, alhamdulillah. Dan Mas Rahmat ini adalah manajer klinik dari Esteti Derma Cirebon ya. Baik, kalau ngomongin tentang kulit nih di Binars ya, apalagi di di usia-usia yang mungkin masih apa sih namanya tuh dok, gampang terangsang dengan jerawat gitu ya. Iya, benar. Kayaknya kesel banget ya. Aku dulu ingat waktu SMP, SMA itu jerawat aku banyak banget loh. Iya, benar. Jerawat aku banyak banget. Terus juga masalah minyak nih di kulit. Aku sampai sekarang masih berminyak ya kan. Apalagi Cirebon itu panas ya. Aduh ya ampun, kayaknya minyak tuh berkilo-kilo di wajah gitu kan. Nah, pengen tahu topik pembahasan hari ini ya salah satunya itu di Binars ya, masalah ini bacanya gimana nih? Apa sih? Maxne. Oh, dibacanya Maxne ya. Maxne ya. Maxne ini adalah masker acne. Kemudian juga kita akan membahas topik tentang oily skin dan juga acne dan jerawat itu sendiri ya, Dok ya. Iya benar. Nah, di awal ini kita juga pengen tahu semua pasti di Binars ya, mengetahui masalah utama di wajah seseorang itu bagaimana sih untuk mengenal gitu loh dok, masalah-masalah yang terjadi di wajah kita. Setiap orang pasti berbeda kan dok ya. Nah itu gimana tuh dok? Nah, terima kasih Mbak Deki. Sama-sama dok. Jadi kita sebelum mengetahui masalah di kulit kita itu apa, kita harus kenal kulit kita dulu. Jadi kulit kita itu ada macam-macam, ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi. Oke. Nah, jadi untuk menentukan apa yang bagus sebenarnya di kulit kita itu, pertama tadi kita harus mengenal, terus kedua kita lihat dia strukturnya gimana. Cara mengetahuinya gimana? Kita bisa lihat sendiri ya dari misalnya kita berkaca dari tipe orang yang kulit berminyak itu gimana. Biasanya kulitnya itu udah kelihatan ya, shining, terus pori-porinya gede. Betul. Terus kalau baru hanya 2 jam 3 jam di luar, dia nanti kulitnya udah banyak minyaknya ya. Betul dong. Nah kalau orang kering itu gimana? Kering itu kita bisa lihat kulitnya itu lebih ketat, terus kayak ada retak-retakan kayak gitu kalau dilihat dari dekat. Dan ada yang kombinasi itu yang gimana dia mungkin di pipi itu kering, tapi di T-zone, tahu ya T-zone ya? T-zone ya, dari pelipis gitu sama hidung hidung ya dok. Itu dia berminyak. Tapi ada orang yang kulitnya normal. Normal di sini maksudnya gimana? Bisa berminyak, bisa kering. Jadi kulitnya itu enak dibawanya. Jadi setelah kita udah mengenal kulit kita nanti tahu kelainan di kulit kita itu apa. Misalnya kayak orang kulit yang berminyak itu pasti dia jodohnya ke jerawat. Kalau yang berminyak ya. Kalau orang yang kulitnya yang kering itu pasti lebih ke noda hitam, ke flat, ke hiperpigmentasi bisa. Terus kalau kulit orang yang normal itu, dan misalnya kan kadang ada orang normal, kulitku nggak bermasalah nih, aku itu nggak perlu perawatan. Jangan salah dulu.
Kulit normal itu juga perlu perawatan perawatan. ya, Dok, ya. Karena apa? Bandingin nanti dengan orang yang kulitnya berminyak tapi dia rajin perawatan di umur 30 tahun dengan orang yang kulitnya normal tapi nggak rajin perawatan di umur 30 tahun, nanti di umur 35 tahun mukanya lebih cepat menua. Jadi itu perlunya perawatan ya. Jadi bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk investasi nanti. Apalagi kita sebagai perempuan ya, itu perlu banget. Perempuan tuh ya, bener deh. Soalnya kelihatan banget kalau perempuan tuh ya, Dok ya. Bener. Kalau sudah 30 tahun ke atas gitu Bener, kan. tantangannya di situ di umur 30 tahun ke atas. Jadi sebenarnya jenis-jenis kulit itu semuanya tidak ada yang istilahnya ideal ya, Dok ya. Senormal apapun itu kulit tetap aja harus ada perawatan ya. Iya benar. Bukan berarti kita bodoh amat gitu di Binars ya. Tapi kita ingetin nih, nanti di akhir talk show kita akan ada kuis ya. Dan kuisnya ini akan dipilih 3 pemenang yang bisa menjawab setiap pertanyaannya ya, dan akan mendapatkan free perawatan microdermabrasion di Estetik Derma Cirebon ya, Mas Rahmat ya. Jadi gitu. Jadi kita memang harus tahu nih jenis kulit kita, struktur kulit kita yang tadi udah dijelaskan sama Dokter Oli ya kan. Kemudian strukturnya juga sudah tahu sih yang berminyak tuh kayak apa, yang kering tuh kayak apa, yang normal seperti apa, atau kombinasi. Berarti ada 4 ya, Dok ya? Iya benar. Ada 4 tuh, tinggal dipilih mau yang mana. Loh, kalau boleh milih bisa, Dok. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita boleh milih gitu ya, dari keempat jenis kulit tersebut, yang paling enak sebenarnya jenis yang mana nih, Dok? Yang paling enak sebenarnya di mana dulu? Jadi semua itu kulitnya enak. Sebenarnya semua itu ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kulit kita itu beda-beda, pasti ada positif negatifnya. Nah, itu semua tergantung dari cara kita ngerawat. Nah, itu lagi kembali lagi ya. Cara ngerawatnya itu yang paling penting. Betul. Nah, terus nih kalau misalnya ngomongin perawatan gitu ya, ada yang kulitnya normal tetap aja jerawatan gitu ya. Ada yang berminyak apalagi gitu ya, Dok ya. Nah, ini sebenarnya si jerawat ini tuh datangnya dari mana sih, Dok? Gimana sih bisa nongol jerawat tak diundang ini? Boleh. Jadi bagaimana terjadinya jerawat? Kita itu ada pengaruh dari. Jadi pengaruh-pengaruh dari jerawat itu banyak ya. Boleh dari lingkungan, boleh dari habit atau kebiasaan kita, boleh dari makanan kita juga. Itu 3, dan boleh dari umur juga. Jadi itu pengaruh semua dari luar. Nanti kalau setelah kita tahu soal itu, nanti kita bisa mengarahkan dia itu kemana. Misalnya contoh ya. Ini contoh salah satu penyebab misalnya dari habit atau kebiasaan. Tipe kulit yang berminyak itu kenapa sih bisa jadi jerawat? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kulit berminyak itu temannya itu apa? Pori-pori besar. Betul. Biasanya ya, bukan semua, tapi dari 100% pasti 80% itu pori-porinya besar. Karena apa? Karena dia memproduksi minyak dari situ. Nah, emang kenapa sih, Dok, muka berminyak jadi jerawat? Jadi begini, bayangin aja ya. Bayangin aja itu kayak pori-pori di muka kita itu, bayangin aja seperti lubang. Nah, di sekitarnya itu minyak. Namanya cairan atau minyak pasti mencari tempat paling rendah kan. Namanya cairan, pasti dia cari tempat paling rendah sampai penuh. Begitu juga dengan pori-pori kita. Jadi pori-pori kita itu berisi dengan minyak tadi. Jadi tergantung muka kita, kadang ada yang mukanya karena pori-porinya, karena minyaknya udah penuh, nggak pernah dibersihin. Jadi dia keras, itu nanti bisa jadi komedo putih atau komedo hitam. Nah, ada yang mukanya gara-gara memang nggak dibersihin, ada bakteri. Itu penyebab, ada kan bermacam-macam bakteri penyebab jerawat ya. Nah, itu nanti terpendamlah dia di situ dengan si minyak tadi, berkembanglah dia di situ. Itulah penyebab tadi si jerawatnya nanti nanti bisa jadi kayak jerawat gerudukan. Iya, jerawat tuh banyak macamnya. Iya, banyak banget. Ada yang kayak bahasa pasarnya jerawat batu. Iya, jerawat batu. Terus ada yang kecil-kecil banyak banget. Itu jerawat batu kali ya kalau itu ya. Iya, beruntusan. Terus ada juga kayak jerawat yang nggak ada matanya kayak gitu. Tapi di bawahnya tuh sudah merah banget. Ya. Aduh, ngomongin masalah jerawat nih ya, emang kita pengennya nggak mau ada jerawatnya di kulit gitu ya. Tadi udah tahu tuh gimana sih terjadinya jerawat, makanya kalau bisa kita hindari hal-hal yang tadi memang tidak diperbolehkan ya, Dok ya, seperti pemilihan makanan ya, Dok ya. Kemudian juga kitanya jarang merawat atau mencuci wajah gitu ya, Dok ya. Dan pastinya kita juga pengen tahu nih gimana sih caranya supaya kita tuh
terhindar dari jerawat. Atau mungkin kalau memang dokter bilang tadi ada salah satunya tuh usia faktornya ya dok ya. Iya benar. Nah itu pengaruh usia juga kita mau tahu nih, rentan usia berapa sih yang kira-kira gampang banget gitu loh terserang dengan jerawat gitu kan. Tapi jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Penasaran kan usia berapa sih kira-kira? Aku aja nih usia udah lumayan banyak dok, tapi kadang-kadang kalau datang bulan ya tetap aja nongol jerawat. Bener. Gitu ya. Nah nanti kita pengen tahu di usia berapa saja kah yang rentan ya akan timbulnya jerawat, kemudian gimana sih cara mengatasi jerawat, dan juga masih banyak lagi yang lain. Tentunya hari ini bersama Estetik Derma Cirebon bersama Dr. Loli dan juga ada Mas Rahmat dengan topik masalah maskne atau masker akne, kemudian juga oily skin dan akne dan jerawat itu sendiri. So stay tune. 90,8 DB Radio. Kembali lagi kita bersama Estetik Derma Cirebon. Ngomongin Estetik Derma Cirebon, pengen tahu di mana? Sebelum kita ngobrol lanjut sama Dr. Loli, aku tanya Mas Rahmat dulu nih. Mas boleh kasih tahu nih di Biners yang lagi ngedengerin kita semua. Boleh. Kalau Estetik Derma Cirebon itu ada di mana sih? Kalau saya sudah tahu sebenarnya. Cuman kan biar Mas Rahmat ada suaranya aja gitu. Iya, terima kasih. Estetik Derma Cirebon itu sebelumnya saya mau sedikit bahas tentang sejarahnya. Jadi Estetik Derma Cirebon itu sudah ada di Cirebon itu tahun 2018. 2018. Yes, 2018. Tetapi secara histori Estetik Derma ini dia ada dari tahun 1997 yang ada di Jakarta. Ya, Udah lama banget 97. Aku Iya. masih kelas berapa? Iya. Oke. 1997. Kemudian mengenai letak. Ya. Balik lagi, sebenarnya gampang sekali kalau menemukan klinik kami. Itu kita ada di area ruko-ruko sekitaran CSD. Oke. Yang paling enak adalah kalau parkir mobil mau keluar. Iya. Di parkir mau keluar sebelumnya, Oke. itu kita ada di sebelah kanan jalan. Oke. Area sinilah kita area bertetanggaan. kita tetangga sebenarnya ya. Kalau aku sudah tahu di Binar. Jadi setiap Iya. aku pulang itu pasti ngelewatin Estetik Derma ya. Iya. Dan luar biasa ya parkirannya tuh kalau kita nggak cepet-cepetan sama yang lain, kita harus ngalah dulu karena lumayan banyak gitu ya. Iya. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri nih di Estetik Derma itu dari pukul berapa sampai pukul berapa dan hari apa aja sih Mas? Karena saat ini pemerintah sangat concern sekali terhadap fasilitas kesehatan atau klinik, maka kami mengikuti aturan pemerintah. Kita buka jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke. Seperti itu. Kalau normal sih dulu kita buka jam 9 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Iya, Sekarang hanya sampai dengan Jam 10 pagi 10 sampai jam 5 sore. jam 5 sore aja ya. Berarti nggak ada hari liburnya ya Mas ya? Ada hari libur tertentu seperti nanti kita Christmas dan tahun baru, jadi kita ikut juga. Lebih ke tanggal merah hari liburnya ya Mas ya. Untuk cuti nasional seperti itu karena kita fasilitas kesehatan, jadi kita lebih fleksibel untuk membuka. Wah luar biasa. Jadi hari ini juga masih bisa nih di Binars. Masih Tapi kalau bisa. besok ya tanggal merah, Iya. mohon ya. Oke, nanti kita mau tahu lagi nih Mas, Estetik Derma tuh aku penasaran dari tahun 97. Oh my god, itu lama sekali sih. Terus Estetik Derma ini siapa sih dokter pertama yang menemukannya gitu ya? Kemudian produk-produknya Estetik Derma sendiri tuh aman enggak sih gitu kan ya? Ya udah, nanti kita bahas itu ya Mas Rahmat ya. Oke, Mbak Kembali Deki. ke Dokter Loli. Oh ya, buat di Binars juga yang mau bertanya boleh loh, saya lupa ya. Silakan ya yang mau bertanya, boleh ke WhatsApp 0811 2447 908. Sekali lagi ya, 0811 2447 908. Boleh WhatsApp, boleh telepon WhatsApp juga boleh. Tapi nanti untuk hadiah free mikrodermabrasi itu nanti kita punya beberapa pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan dan siapa yang menjawab dengan benar, ada 3 pemenang yang mendapatkan free mikrodermabrasi tersebut. Balik lagi nih ke Dokter Loli. Dok, tadi kan ngomongin masalah jerawat tuh ya dok ya. Kita udah tahu tuh gimana terjadinya jerawat itu. Nah ini untuk menanganinya dok, untuk menangani si jerawat ini dengan berbagai macam jenisnya juga ya kan. Terus ada nggak sih treatment khusus nih untuk mengobati jerawat pada kulit kering, kombinasi, berminyak atau normal, atau semuanya sebenarnya sama aja nih perawatannya untuk keempat kulit tersebut? Oke, jadi cara mengatasi jerawat itu paling penting sebenarnya adalah
kita harus ingat itu kulit kita itu tipenya berjerawat, berarti lebih gampang menarik residu-residu di sekitar kulit kita. Karena dia langsung nempel, nempel, dan kadang diarahkan ke pori-pori kita. Dan itu yang membuat jerawat ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau udah kulitnya misalnya jerawat nyampur residu, berarti dia udah kotor ya. Berarti untuk tahap pertama pembersihan. Iya. Yang paling penting dari tindakan itu pertama selalu, dan itu berlaku untuk seluruh tipe kulit. Oke. Tapi lebih ke jerawatnya itu kita harus pertama pembersihan pagi dan sore tiap hari. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah tipe jerawatnya yang udah perlu tindakan khusus, misalnya sudah lama nih nggak hilang-hilang, udah pakai krim A, B, C tapi nggak hilang-hilang juga, dan udah dipakai juga kok malah makin mendem, kok jadi hitam, karena jerawat itu pasti ada aja perubahannya, yang jadi hitam lah, yang bertambah kadang lah. ada yang stay-nya nggak begitu lama, ya kan, ada yang kadang lama banget. Benar. Nah, itu gimana tadi dengan pembersihan tadi, misalnya pembersihan yang udah dimaksimalin tapi jerawatnya masih ada, masih nongkrong, datang deh ke Estetik Derma, ke klinik kita. Kenapa? Karena kita ada pertama ada facial khusus akne. Jadi tiap perawatan mulai dari tata perawatannya, tata massage-nya. Jadi kan kita ada di massage juga tuh. Jadi di Estetik Derma itu sendiri ada 25 gerakan massage yang khusus untuk kulit yang akne. Jadi harus tahu ya, massage untuk kulit akne, kulit hiperpigmentasi itu di klinik kita itu beda. Oh my god, treatmentnya sampai sedetail itu ya dok ya. Dan ada khusus masker untuk akne, serum untuk akne. Makanya facial di Estetik Derma itu salah satu yang terbaik dari kita juga. Pasti pasien pada puas. Betul. Karena dan yang kedua yang the best seller juga, klinik kita itu punya peeling, cairan peeling khusus untuk akne. Dan di klinik kita itu cairan peelingnya itu lebih dari 17 macam. Jadi bayangin aja deh. Bayangin aja. Kita itu harus sesuaiin cairan peeling sesuai dengan kulit kita, 17 macam. Sehati-hati itulah kita treat kulit kamu, menyesuaikan ke kulit kamu. Jadi pokoknya percayakan sama Estetik Derma untuk penanganan masalah jerawat juga, flek juga, dan segala macamnya. Tapi dok, ngomongin permasalahan kulit, sebenarnya balik lagi tadi ya, walaupun kita tidak punya istilahnya jerawat atau flek dan lain-lain, tetap harus dirawat juga. Berarti kalau kita datang ke Estetik Derma, misalnya ada konsultasi datang gitu ya, tamu pasien satu, masalahnya apa dokter, pasti nanya gitu kan pertama. Saya nggak punya masalah apa-apa dok. Nah terus apa nih yang bakal harus di treatment dari orang yang kayaknya nggak punya masalah apa-apa gitu loh? Apa sih yang treatment keseharian untuk orang yang memang nggak punya masalah serius di kulit wajahnya? Nah, jadi kalau misalnya ada pasien datang ke klinik Estetik Derma, kita sebagai dokter harus memastiin sesuai nggak sih dengar cerita si pasien dengan kondisi kulit pasien. Jadi kita langsung memeriksa hands-on di kulit pasien. Kadang sampai harus kita pegang dulu, kita lihat struktur kulitnya, baru kita ceritakan sama pasien bahwasanya kulit kamu itu sebenarnya ini, sebenarnya itu, sebenarnya ini. Kadang ada orang yang kulitnya memang tipe komedo putih, dia nggak merasa itu masalah. Padahal kalau misalnya sudah konsul ke kita, itu masalah. Itu juga akne, komedo. Ya itu ya berarti di Binars ya. Dan balik lagi nih, treatment dengan peeling ya. Kalau di Estetik Derma itu ada juga peeling untuk mengatasi jerawat ya dok ya. Tindakannya tuh yang dilakukan kayak apa sih tuh? Kayak jerawatnya dikasih cairan peeling itu, terus tetap dimasak juga gitu ya dok ya? Iya benar. Jadi peeling itu keunggulannya apa sih? Pasti ya banyak bertanya itu, emang nggak cukup hanya dengan masker gitu loh dok, nggak cukup dengan skincare, nggak cukup dengan facial gitu. Nah, peeling ini gimana? Dia seperti sebenarnya dia itu kayak menyempurnakan kulit kita. Misalnya gini, kalau hanya dengan pembersihan dan hanya dengan skincare, kulitmu itu akan baikan dalam hitungan bulan. Itu misalnya. Tapi kalau misalnya kamu mau cepet dan mau ngelihat hasilnya cepet, kita peeling. Jadi peeling itu kayak shortcut jalan pintas supaya kulit damban kamu itu langsung kelihatan.
kita. Nah, Dok, kalau setahu aku kan peeling untuk kulit itu bisa yang untuk flek juga, untuk jerawat juga. Nah, ini pasca peeling itu kita kulitnya bakalan ngelupas-ngelupas gitu kan, Dok? Iya benar, Mbak. Itu berapa lama ya, Dok? Iya benar. Jadi sesudah peeling itu kan peeling itu kita mengoleskan cairan ya di kulit kita untuk membuang kulit paling luar kita, kulit luar kita. Dengan harapan kulit yang di bawahnya itu naik. Namanya kulit baru pasti selalu lebih sehat lebih ya, bagus. Dok, ya? Jadi guna si peeling tadi itu membuang kulit di luar itu tadi. Oh, jadi nggak masalah lah di Binars ya. Kalaupun nanti kita agak memang harus pakai masker dulu. Tapi sekarang kita keluar pakai masker ya. Gak apa-apa. Dan enaknya peeling ini dia hanya perlu bagus itu, tapi tergantung dari kulit. Cuman dari kita ambil tengahnya 3-7 hari lamanya terkelupas. Oke, tergantung ini kulit kita sendiri. Ada yang cuma 3 hari udah beres. Ada yang 7 hari masih ada. Aku sih berharap mudah-mudahan nanti kalau peeling aku 3 hari aja. Kalau boleh milih ya. Aku berdoa dulu deh sekarang. Tolong 3 hari aja Tuhan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kalau misalnya kita pengen hasil yang lebih bagus ya memang harus ada pengorbanan dulu di awal ya, Dok ya, gitu. Oke nih, sekarang aku beralih ke Mas Rahmat nih. Sambil di Binars boleh kalau mau ada yang bertanya atau mau jawab pertanyaannya sekarang boleh untuk quiz. Hebat banget ya, belum kasih pertanyaan udah jawab. Oke, Mas nih ngomongin masalah kayak tadi Dokter Loli bilang ada 17 cairan peeling gitu ya. Luar biasa banget kan Estetiderma. Nah, kalau untuk produk-produknya sendiri nih Mas yang ada di Estetiderma, ini semua produknya juga aman ya Mas ya? Aman. Dan pengen tahu dari tahun 97 ini sebenarnya dokternya yang menemukan awal Estetiderma itu dokter siapa sih Mas? Baik, dari tahun 1997 itu klinik pertama itu ada di Jakarta. Penemunya sendiri adalah Dr. Felix Hani Suwandani. Jadi beli SPKK. Jadi beliau memang kebetulan memang berkarir pemerintahan, jadi kayak dokter tentara seperti itu. Tetapi karena beliau itu sangat suka sekali dengan skincare, jadi beliau menciptakan satu produk dan melayani masyarakat untuk yang ada bermasalah, masyarakat umum dengan klinik beliau. Yang menarik dari Estetiderma itu yang pertama, dia direkomendasikan oleh dermatologis. Jadi gini, kalau dalam satu kemasan Mbak Deki, itu kalau kita lagi belanja atau kita ke klinik sesuatu, di kemasannya Mbak lihat, kalau ada tulisan recommended from dermatologist, itu berarti sudah sangat-sangat disarankan oleh pakar. Jadi tidak semua klinik, tidak semua produk, even produk A, skincare, sekarang yang ada di TV mungkin, itu pakai serum. Tetapi dia tidak dia belum mempunyai lambang seperti di Estetiderma ya. Seperti lambangnya tersebut seperti rekomendasi dari dermatologis belum ada dan kita sudah ada. Jadi emang safe banget kita safe gitu banget. Ya kalau pakai produknya Estetiderma ya. Iya, terus yang kedua ya karena klinik mulai tahun 97 jadi kita selalu improve research and development kita. Terus yang kedua kita itu sudah mempunyai label POM. Jadi sangat aman sekali digunakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita sudah ada sertifikasi halal. Jadi sudah mulai nih beberapa komunitas saya bilang bahwa orang Muslim akan mempertimbangkan produk-produk kosmetik. Karena kan begitu banyaknya informasi di luar, katanya kosmetik itu bahannya dari sesuatu yang mungkin mereka tidak nyaman. Jadi kita sudah memiliki label tersebut. Terus yang terakhir adalah produk Estetiderma itu tidak pernah menimbulkan kemerah-merahan. Nah itu beda. Ada krim yang sekali pakai biasanya udah langsung merah dan itu tuh sakit banget di kulit. Aku pernah ngalamin itu gitu loh. Sebenarnya ada beberapa pasien atau pasien di luar sana yang belum masuk ke kami itu sangat nyaman dengan merah-merah. Jadi sebenarnya ada beberapa produk itu yang dibawa bukan untuk lebih cerah, tetapi dibawa malah merah. Cerah iya, tetapi merah habis dari luar. Teman saya masuk itu mukanya kayak kepiting rebus seperti itu, dan mereka nyaman saja sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka juga agak sedikit mungkin terganggu ketika foto, pasti mereka menggunakan filter dan lain sebagainya sebenarnya. Nah kita menghindari untuk
bukan menghindari. Dari pertama saya ada pasien, itu pasien kami tidak pernah ada mengeluhkan merah-merah itu sendiri dalam produk kami. Seperti itu. Sangat jarang sekali bahkan. Betul, emang nggak ada sih, nggak ada sama sekali merah-merah tuh nggak ada, benar sih ya. Itu sih Mbak Deki. Gitu. Nah itu emang bahaya ya dok ya kalau misalnya yang krim wajah seperti itu yang menghasilkan merah-merah di kulit gitu, bahayanya seperti apa sih dok? Baik, itu kenapa merah? Kita harus tahu juga itu ada kenapa merah karena pertama itu berarti ada zat aktif yang dibuat di krim itu, dan waktu diaplikasikan ke kulit kita dia langsung merah. Itu kenapa? Itu sebenarnya kayak kode ke kita, bahwa sebenarnya kulit kita itu mengasih sinyal atau kode ke kulit kita bahwasanya kulit krim yang kamu misalnya sebagai kulit krim yang baru kamu olesin ini maksa aku beregenerasi, aku belum sanggup, makanya dia jadi merah. Itu sih sebenarnya. Itu kadang kalau misalnya kita merah pun masih belum maksudnya merah normal ada ya. Kadang ada yang sampai dia tahapnya gatel. Kadang ada juga yang sampai tahapnya bengkak. Jadi sebenarnya itu sinyal-sinyal dari kulit kita mengasih tahu bahwa dia tidak cocok dengan produk itu sebenarnya. Jadi kalau untuk kita berhati-hati memilih skincare, jangan tergoda dengan harga murah, hasil cepat, karena pasti itu tidak lama. Iya. Dan kita nggak tahu efek-efek buruk yang nanti kita rasain nanti. Oke, jadi jangan sampai kita memaksa kulit kita sendiri di Winners ya, kasihan ya dok, dipaksa gitu ya. Ayo cepetan ganti kulitnya gitu. Kasarnya kan gitu ya. Makanya kalau memang pengen cepat, boleh dialihkan ke peeling tadi. Oh ya, itu tindakannya walaupun cepat tapi tetap aman sekali ya dok ya. Baik, jangan kemana-mana. Kita masih punya sesi berikutnya dan juga sesi kuis di akhir acara. Jadi kalau di Binars masih punya banyak pertanyaan yang mungkin tadi belum disampaikan oleh saya gitu ya, belum diwakilkan oleh saya, boleh aja langsung WhatsApp di 0811 2447 908. Kita break dulu ya dok ya. All about jazz, classic, acid, fusion, smooth, funk, soul. You can listen in Juicy Jazz with Danny every Wednesday at 9 p.m. Available program on DB Radio, DB FM. Bicara banget ya, pelanggan Esteti Derma udah lebih dari 1 tahun pakai produk Esteti Derma. Langsung namanya luar biasa. Main dari pantai dong. Belum pernah ketemu ya? Udah. Oh, udah. Oh, yang mana? Anakku loh. Yang pertama. Iya. Kan udah pernah kesini. Oh iya ya Mbak. Sama suaminya dokter waktu itu. Kemarin dia ke Tanya pantai. mirip banget ya. Lucu banget. Ke pantai 2 mingguan, tiap hari ke pantai. Ya. Bahagia banget nih di Iya, pantai dok jadi tiap ya. hari gitu bangun.
gimana dok kalau dokter lagi tugas gitu? Agak benar. The power of pumping. Iya. Jadi iya aku bawa pumping terus. Iya kan ya dok ya. Ini rekam berat. Ternyata kalau pakai ini keras juga ya kita ngomong tuh benar-benar. Iya. Jadi nggak perlu mendekat sebenarnya. Nggak usah. Kan volume bisa. Aku tadi mendekat gini tuh mbak. Oh iya. Makanya pas Mas Rahmat mendekat malah jadi over, aku kecilin. Sebenarnya main di volume aja sih, nggak usah jarak dekat, asal volume dibesarin. Keren ya. Sembilan 9,8 DB Radio. Kembali lagi kita di Binars bersama Esteti Dharma Cirebon. Baik Dokter Loli nih. Sebelum kita ke beberapa pertanyaan dan juga melontarkan kuis, apa kuisnya sekarang aja dikasih taunya ya Mas ya, biar nanti kita lihat yang menjawab ya. Baik. Pertanyaannya untuk kuis ya. Kuis yang pertama, boleh Mas Rahmat nih yang kasih tahu nih. Boleh ya? Iya boleh. Oke. Untuk kuis yang pertama, pertanyaan adalah singkatan dari apa dari maksna itu? Maksna. Tadi di awal udah ngobrol kita topik kita hari ini, ya kan? Maksna. Singkatan dari apa? Itu yang pertama. Silakan boleh menjawab yang pertama. Terus kuis yang kedua? Yang kedua itu ada bagian lapisan kulit yang paling luar biasanya manusia itu namanya apa? Coba ya. Bagian lapisan kulit luar namanya apa di Binars? Boleh langsung dijawab di 08112447 908 by WhatsApp ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan kuisnya. Yang ketiga itu bagian di bawahnya. Jadi setelah lapisan kulit terluar, lapisan kulit kedua itu yang biasanya penyebab jerawat. Nah, itu apa namanya? Oke, bagian lapisan kulit yang kedua yang biasanya banyak minyak ya, kelenjar-kelenjar rambut, kelenjar-kelenjar rambut lapisan apa, dan itu biasanya tuh yang bisa menimbulkan jerawat ya dok ya. Dok lagi Mas Rahmat ya. Iya. Oke, jadi 3 kuis itu silakan boleh salah satunya aja dijawab. Nanti kita pilih mana jawaban yang benar dan tepat ya. Nanti di akhir acara bakalan kita pilih ya Mas Rahmat dan juga Dokter Loli. Nah kita lanjut lagi nih ke Dokter Loli. Dok, itu juga aku sering menemukan di pasaran gitu ya, ada sabun-sabun jerawat gitu ya. Sebelum saya ke Esteti Dharma nih, saya mencoba beberapa produk klinik, kemudian juga produk yang ada di pasaran. Itu saya sering menemukan sabun wajah itu ada yang berbusanya banget. Terus ada yang nggak berbusa sama sekali, kemudian ada yang baunya nggak ada sama sekali baunya, dan ada yang baunya wangi banget. Nah itu sebenarnya yang bagus seperti apa sih dok? Baik. Jadi yang bagus untuk kulit itu yang gimana? Kadang dalam satu produk pasti ada pabriknya ya. Jadi mereka akan menciptakan sabun yang menurut pasaran yang paling laku biasanya. Nah kadang kita sebagai konsumen tertarik yang kayak gitu. Tapi kita harus menjadi konsumen yang lebih pintar ya dari produk itu. Kita harus tahu karena ini bakal kita apply itu ke kulit kita, jadi harus lebih hati-hati. Nah sebenarnya kalau soal kayak busa itu sebenarnya gunanya apa? Jadi kita harus tahu dulu guna busa itu apa. Jadi busa itu gunanya untuk mengangkat kotoran di kulit. Tapi kalau namanya berlebihan pasti nggak baik. Jadi nggak baik yang begitu ternyata ya dok karena ya. Kadang itu membuat kulit kita jadi lebih kering dan kalau udah kering pasti gatel. Terus ada juga yang with parfum ya, maksudnya sabun yang pakai pewangi. Ada sebagian orang yang memang suka banget pakai sabun yang wangi. Jadi dia bikin relax ya katanya. Tapi sebenarnya kalau sabun yang aman itu dia non parfum. Jadi tidak berbau sama sekali malah ya dok ya. Sebenarnya. Tapi kadang ada juga, tapi tergantung kebutuhan konsumen. Ada yang pengen
wangi biar dia rileks ada. Tapi kalau untuk kita bicara tentang keamanan di kulit, itu lebih aman ke yang tidak berbau. Tidak berbau ya dok ya. Baik, sebelum saya lihat beberapa pertanyaan kuis ya, sebelum saya juga nanti mau nanya tentang fakta dan juga kebenaran yang beredar selama ini, kayak makan kacang itu pasti jerawatan, terus kayak jerawat itu bisa diobati dengan masker gitu ya. Tapi mau ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk dulu ya dok ya. Ini selamat siang Estetik Derma, saya Fitri dari Cirebon. Saya pelanggan Estetik Derma udah lebih dari 1 tahun pakai produk Estetik Derma. Alhamdulillah cocok banget. Muka saya cenderung kering dan pori-pori besar. Kering pori-pori besar mungkin dok? Kenapa? Kering, kulitnya kering tapi pori-porinya besar katanya dok. Ada. Oke. Perawatan apa yang cocok untuk saya biar kulit saya lembab, pori-pori mengecil dan kerutan berkurang? BTW usia saya 32 tahun. Oke, BTW. Disingkat ya, Mbak. Gak apa-apa kok, Mbak. Fitri, dok. Ini pertanyaan pertama dulu, boleh dijawab, dok? Kering dan pori-pori ya. Kering dan pori-pori. Nah, berarti selain itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Lebih ke maintenance-nya aja biar kulitnya lebih, pori-pori lebih kecil, terus biar lebih kayak kulitnya lembab. Nah, kebetulan di Estetik Derma sendiri untuk pelembabnya kita berdasarkan kulit dan banyak pilihan. Nanti dengan Mbak Fitrinya, kita akan sesuaiin dengan kondisi kulit yang kering itu kita ada. Nah, untuk pori-porinya sendiri itu kita sudah perlu tindakan. Tindakannya berupa apa? Kita ada banyak pilihan di Estetik Derma. Misalnya contoh kita bisa dermapen dan kita campur dan kita bantu dengan peeling. Nah, ini salah satu keunggulan kita juga, peelingnya itu ada peeling khusus untuk mengisi scars-scars kita. Mengisi pori-pori kita itu tadi. Jadi kita peeling, jadi nanti akan ada tumbuh kulit, jaringan-jaringan kulit yang baru. Ya, gitu. Benar. Itu salah satu peeling kita ya. Jadi bisa langsung coba tindakan untuk itu ya, Benar. dok ya. Mungkin selama ini Mbak Fitri belum sempat ini juga kali ya, belum sempat treatment yang lebih ya. Baik, kemudian ini halo DB Radio Estetik Derma, saya Dewi dari Kuningan. Apakah produk Estetik Derma ini membuat ketergantungan? Saya sudah sering berganti produk krim wajah dari mulai beli online sampai datang ke klinik kecantikan. Saya merasa belum dapat yang pas banget. Saya juga mengalami hyperpigmentasi di bawah mata kiri saya. Warnanya coklat, tapi hanya di bagian situ saja. Ini bisa dihilangkan dengan krim muka atau tidak, dok? Atau harus ada tindakan yang lain, katanya gitu. Terima kasih. Jadi ini permasalahannya sebenarnya adalah belum dapat yang pas banget gitu ya produk. Kemudian mengalami hiperpigmentasi di mata bawah kiri, warnanya coklat, dan juga tadi udah sih itu aja, dok. Bisa dihilangin sama krim nggak, katanya gitu. Terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Ya. Jadi kalau soal tadi pertama soal ketergantungan ya. Nah, salah satu keunggulan dari produk Estetik Derma itu dia tidak menyebabkan ketergantungan. Karena apa? Karena itu tadi semua formula-formula dalam krim kita itu semua aman. Jadi kalau misalnya Mbak sudah memakai krim Estetik Derma 3 bulan dan merasa sudah bagus, misalnya mau beralih entah mau ke kosmetik yang lagi hits sekarang atau mau tetap Estetik Derma, itu tidak apa-apa karena kita nggak bikin ketergantungan. Dan sejauh ini pasien kita nggak ada yang ketergantungan dan nggak ada yang terganggu kulitnya ya. Betul. Dan soal hiperpigmentasi itu kita bisa tindakan di klinik dengan cara dibantu dengan laser dan peeling juga. Tapi sebelum kita sebelum saya arahkan ke laser dan peeling, saya harus lihat langsung dulu sebesar apa dan semengganggu apa hiperpigmentasi tadi. Karena pasti jenis-jenisnya juga banyak hiperpigmentasi ya, dok ya. Baik, selanjutnya ini mana tadi? Mau tanya tentang skincare yang bagus di Estetik Derma, katanya gitu ya. Susah ya, dok ya, harus ke sana dulu ya. Nanti karena kita lihat permasalahan kulitnya dulu ya. Jadi sebelum kita memberikan krim yang baik dan cocok, kita harus lihat dulu kulitnya langsung. Ini dari 0819 sekian ya. Kemudian ada lagi kah? Ini
Aku Roy di Siliwangi, mau tanya dong, aku cowok tapi kulit aku sensitif banget. Kadang pakai facial wash malah nggak cocok jadi jerawatan. Nah, apakah saran untuk masalah itu dok? Sama satu lagi dong. 5 aja juga boleh Mas Roy ya. Kalau pakai masker baiknya berapa kali seminggu? Makasih banyak. Oke, jadi katanya dia tuh sensitif banget dok kulitnya. Kadang kadang pakai facial wash tapi malah nggak cocok jadi jerawatan. Apakah ada saran untuk masalah itu dok? Yang pertama. Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya ya Mas apa tadi? Roy Mas di Roy. Siliwangi. Nah, kalau misalnya kenapa kulitnya sensitif berarti Mas udah mengenal kulit sendiri. Berarti sekarang tugas Mas hanya untuk mencari perawatan yang tepat supaya dia nggak merah-merah, nggak menimbulkan reaksi alergi yang lain lagi. Nah, kalau misalnya sabunnya sudah merasa udah kayak gitu, berarti itu artinya tidak cocok. Nah, kebetulan di Esteti Derma sendiri kita punya sabun yang khusus untuk kulit sensitif. Nah, jadi ada tuh di Esteti Derma, makanya kesana aja Mas Roy ya. Kemudian kalau pakai masker baiknya berapa kali seminggu sih dok? Nah, ini ngomongin masalah masker. Masker apa dulu? Masker ini ya? Masker aja kali ya dok mungkin ya. Bukan masker ke wajah ya, bukan masker kecantikan ya. Masker kecantikan nih. Nah, kita jauh dua-duanya aja. Atau jauh dua-duanya aja. Soalnya kulitnya sensitif ya. Sekarang lagi rame-rame masker ini kan. Oke, dua-duanya kita jawab aja. Dua-duanya kita jawab ya. Kalau misalnya per minggu, kalau misalnya masker yang sekarang kita supaya terhindar dari virus-virus, bagusnya kalau bukan per minggu lagi sih sebenarnya. Iya ya. Lebih ke yang disarankan itu misalnya kalau kita aktivitas di luar yang disarankan itu 3-4 jam diganti. 3-4 jam itu baiknya ya. Tapi kalau misalnya sekarang lagi masker-masker sheet mask itu ya, atau yang volcano yang kayak gitu, bagusnya sebenarnya tergantung kulit juga sekali seminggu atau sekali 4 hari. Tuh ya kan, sekali seminggu atau 1 kali 4 hari tergantung kondisi wajah. Oke, ya silakan Mas Roy nih, nanti boleh dicoba ya, atau langsung datang ke Esteti Derma Cirebon sambil main-main ke CSB Mall, mampir lah ya kan. Sekarang lagi banyak promo. Bener, promonya itu nanti kita tanya sama Mas Rahmat ya, promonya apa. Oke, ini ada lagi, boleh tanya sedikit tips untuk kulit dengan skar tapi berminyak dok. Apa ya dokter? Dari Maya di Kesambi. Tips untuk kulit yang berskar tapi berminyak. Oke, berarti skarsnya itu kita harus tahu karena apa? Apa karena Mbak Mayanya sendiri dulu suka memencet sendiri jerawatnya? Iya. Dan kalau misalnya sekarang masih ada jerawat aktif, jadi pertama kita selalu selesaiin dulu tentang jerawatnya dulu. Jadi misalnya kalau jerawatnya sudah beres, baru kita ke skars. Oke, ya jadi itu dia. Mbak Maya nanti mungkin kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa ke Esteti Derma Cirebon ya. Nah ini ngomongin masalah promo nih, sebelum kita nanti bacakan siapa yang sudah berhasil menjawab ya pertanyaan kuis kita hari ini adalah yang pertama singkatan dari Maksne itu apa? Silakan boleh jawab. Salah satu aja jawabnya ya, Mas Rahmat ya, harus tiga-tiganya. Jadi nanti kita pilih 3 pemenang. Kita pilih 3 pemenang yang menjawab dengan benar. Apa sih singkatan dari Maksne? Kemudian yang kedua apa sih bagian lapisan kulit luar itu namanya apa? Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah bagian lapisan kulit yang banyak minyaknya dan kelenjar-kelenjar rambut itu namanya bagian lapisan kulit apa ya, atau bagian lapisan kulit yang kedua ya Mas Rahmat ya. Ngomongin promo, oke, ini promonya apa aja nih yang sekarang lagi ada di Esteti Derma selama bulan Desember ini? Oke, terima kasih. Jadi kita ada promo. Jadi saat ini kan banyak sekali promo-promo yang ada di klinik kami, terutama karena kita menyambut tahun baru, kemudian ada Natal, kemudian yang terpenting nih, ada himbauan pemerintah untuk tidak melakukan perjalanan luar. Betul. Artinya ini kesempatan juga bagi semua pasien kami atau pendengar sekalian untuk melakukan perawatan. Jadi kita akan ada beberapa special price. Boleh disebutin nominalnya nggak? Boleh dong, kan biar orang nggak penasaran gitu kan. Ya, ada diskon 50%. Jadi kayak
peeling. Jadi peeling. Peeling itu kalau dengan dua cairan, maksudnya adalah dua cairan itu ada dua masalah di wajahnya. Katakanlah kalau saya biasanya ke pasien kami itu biasanya ada dua masalah, contohnya seperti ini. Ada jerawat, tapi juga dia ada flek. Nah, gimana tuh? Berarti dalam satu wajah itu ada dua masalah. Gitu. Seperti pertanyaan tadi kalau nggak salah ada bekas scars dan ada juga dia apa tadi flek ya? Kalau nggak salah flek atau berarti di dalam wajahnya seperti Dr. Oli bilang itu ada dua permasalahan, Mbak. Jadi nggak bisa satu. Dr. Oli menjelaskan masalahnya dulu satu diselesaikan, baru setelahnya satunya lagi diselesaikan. Jadi itu. Nggak bisa berbarengan waktunya ya Mas biasanya akan sangat-sangat susah sekali. Karena kan di dalam wajah itu sudah tahu ada dua, kita sudah tahu ada dua permasalahan. Tetapi sometimes orang nggak ngerti. Jadi kadang juga pasien tidak mengetahui, taunya beres. Terus tiba-tibanya beliau beli online. Setelah online ternyata jadi masalah lagi. Makanya ke kita itu sangat berbahaya sekali. Kayaknya estetik derma tuh banyak menampung orang-orang yang salah jalan gitu ya. Bener ya dok ya. Kadang pasien kita itu udah mukanya tuh udah parah banget gitu ya dok ya. Emang ada beberapa pasien yang bermasalah sekali wajahnya dan kita ingin membantu. Dahsyatnya dan kebetulan dari semua riset kami di Cirebon kasus tertinggi adalah jerawat. Makanya hari ini kita ingin sharing tentang jerawat dan minyak itu sendiri. Di seluruh Indonesia, klinik kita lah pada waktu kita ada meeting nasional, klinik kita yang paling banyak untuk masalah jerawat. Karena mungkin terkait dengan cuaca yang ada di Cirebon, panas dan lain sebagainya. Jadi hati-hati sekali untuk memperlakukan kulit kita sehari-hari. Promosi ada, diskon sampai 50%. Seperti saya bilang, kalau peeling itu kita start di harga 450.000 sampai dengan 600.000. Jadi kita ada 17 macam cairan. Tergantung jenis cairannya yang mana tergantung. Jadi kalau contohnya ada dua masalah di wajah, dokter akan menggunakan dua jenis cairan yang berbeda dan dua tempat yang berbeda. Jadi sekali berjalan itu kan sudah tahu dua masalah nih. Biasanya kita dengan dua cairan itu langsung selesai. Tidak bisa dicampur di hal-hal tertentu, dokter akan melakukan itu. Gitu. Nah itu ada diskon 50% untuk sampai akhir bulan ini. Akhir Desember ya. Akhir Desember, akhir bulan ini. Terus kemudian bagi yang belum sempat nih, kita kan mulai dari bulan Maret 2020 kami membuka konsultasi online. Jadi langsung oleh Dr. Loli konsultasi online. Jadi Dr. Loli, jadi mohon maaf. Kalau ada nomor estetik derma aja Jadi sekitar 1-2 menit. Biasanya kita hanya minta data. Contoh nih, Mbak Deki, kulitnya biasanya apa? Mungkin mereka belum tahu, beberapa pasien belum tahu. Tapi keluhannya apa? Umurnya berapa? Mohon maaf, sudah menikah atau belum? Terus dokter ya pakai alat KB atau tidak? Itu kita harus detail seperti itu karena tidak face to face. Tidak face to face. Terakhir dia akan kita minta untuk foto sebelah kiri dan kanan. Tunggu beberapa menit, Dr. Loli akan memberikan solusi. Seperti itu. Solusi. Itu salah satu keunggulan kita. Itu bisa by WA loh. Itu by WA. Boleh di-share nomor WA-nya bisa di sini nanti untuk konsultasi online-nya. Lebih gampang sekali. Kan kita online IG sekarang, jadi ke IG kita itu ada linknya di profile, tinggal klik langsung masuk ke WA kita. WA-nya baik, langsung aja di follow Instagramnya di mana Mas Instagramnya Rahmat? di Estetiderma Cirebon. @estetiderma Cirebon. Nanti ke profile, tinggal klik linknya, udah langsung masuk. Bisa konsultasi online terlebih dahulu gitu ya. Zaman sekarang nggak perlu catat kali, Mbak. Bener. Orang sekarang aku kalau beli produk aja tuh transfer, terus langsung aku ambil. Gitu loh ya, transfer atau bisa dikirim juga gitu kan. Jadi bisa drive thru loh sekarang. Kita juga ada drive thru. Jadi karena klinik kita kan standar higienis dan kebersihan kita, jangan takut juga karena kita secara reguler kita juga cek kesehatan semua anggota klinik kita termasuk dokter. Kemudian tapi pasien-pasien yang tidak mau masuk ke klinik kita melayani drive thru. Jadi hanya di mobil, Mbak.
Kita teks aja, kemudian produk kita akan kita antarkan di mobil dan transaksi dilakukan di mobil. Betul. Di depan. Jadi begitu nyaman pasien yang akan datang ke Estetik Dharma. Iya, bener banget loh. Di Binars sekarang semuanya tuh mudah banget gitu ya untuk membuat kulit kita menjadi sehat dan juga ini ya namanya idaman kita sendiri nih ya kan. Kalau kita ngelihat cermin terus kulit kita hanya bagus juga kan kayaknya kita seneng gitu ya. Bener loh ya. Dan itulah promo-promo yang bisa dinikmati sama di Binars, jangan lewatkan sampai dengan akhir Desember aja. Nah ini udah ada yang jawab beberapa ya kan. Tapi saya mau tahu dulu nih tentang fakta dan juga kebenaran yang beredar di sekitar kita nih dok ya. Kayak misalnya nih jerawatan itu bisa timbul karena kita banyak makan kacang gitu dok ya. Ini sebenarnya faktanya benar apa hanya benar apa mitos gitu loh dok? Kalau sebenarnya yang kayak itu lebih, kalau kacang menyebabkan jerawat itu lebih dia bermain di hormon, yaitu lebih ke alergi. Kadang ada orang alergi dia jadi ke muka. Jadi kadang orang ngira itu jerawat gara-gara sebelumnya aku makan kacang gitu ya. Berarti nggak semua orang juga kalau makan kacang itu berjerawat ya dok ya. Tapi ada memang sebagian yang memang berjerawat juga karena memicu ya dok ya. Gitu. Karena kan kondisi alergi kita beda-beda. Nah terus kalau misalnya pakai masker gitu loh dok, ada nih orang yang pakai masker katanya biar bagus kulitnya, biar hilang jerawatnya, malah justru yang tadinya nggak ada jerawatnya terus tiba-tiba pakai masker terus malah jerawatan gitu. Benar. Jadi kalau dalam ini kita kan sekarang dalam teknologi udah maju ya, maksudnya saat membeli masker yang begitu, sheet mask yang kayak gitu, kita bisa meriksa komposisinya. Jadi jangan kita hanya asal beli, tapi cek komposisinya, buka aja di Google, terus sesuaiin dengan kondisi kulit kamu. Karena kadang begitu, kadang sebenarnya itu nggak ada masalah, cuman main beli, main pasang, terakhir malah makin jerawatan. Jadi sekarang kita tuh memang benar-benar harus kritis dan benar-benar cari dokter yang sesuai dan tahu kondisi kulitnya. Baik, nah itu dia ya. Jadi jangan suka percaya juga dengan mitos-mitos ataupun yang beredar di sekitar kita kalau kita belum tahu fakta benarnya ya dok ya. Lebih baik ya konsultasikan ke dokternya langsung. Oke Mas Rahmat, kita sudah dapat beberapa yang jawab dari kuis kita pagi hari ini. Silakan mungkin Mas Rahmat aja yang milih nanti ya. Sebentar. Ini dari Mas Roy di Silowangi, ya kan? Oh sorry, ini Arif di Klayan. Aku mau jawab singkatan dari Maxne. Maxne sendiri merupakan singkatan dari Max Acne. Oh, masker acne gitu maksudnya ya, dia so English deh. Sesuai namanya, jerawat ini timbul akibat pemakaian masker yang terlalu lama. Oke, berarti singkatannya benar ya Mas ya? Betul. Mas Arif di Klayan ya. Kemudian ini ada 0819 17 sekian jawaban kuis epidermis katanya. Benar ya Mas ya? Betul. Pinter-pinter ya ternyata. Iya. Padahal kita tidak share loh lapisan kulit. Nah, ini ada lagi 08952704 sekian. Jawaban nomor 2 epidermis, jawaban nomor 3 dermis. Aduh lengkap. Wow, pintar sekali. Kemudian ini ada dermis, jawaban pertanyaan dermis katanya gitu. Ada epidermis dan juga dermis. Nah, ini ada 4 yang jawab Mas. Silakan mau dipilih yang mana. Oke, nanti kita akan umumkan di sesi terakhir ya dok ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana ya di Binars ya. Sebelum kita sesi terakhir, kita dengar dulu yang satu ini. 90,8 DB Radio. Wow, gak kerasa ya. Udah jam 11 lewat 20. Dok, hari ini ngantor dok di Estetik Dharma? Enggak. Oh, hari ini bebas tugas. Oke, berarti ada dokter yang lain juga Mas Rahmat di Estetik Dharma kalau dokter Loli. Untuk hari ini kebetulan kita sudah announce. Kita ada acara DB Radio ya. Jadi terus kemudian yang kedua adalah kita hari ini melayani konsultasi online. Jadi dokter Loli tetap monitor. Oh, lewat online ya. Kemudian kita melayani beberapa treatment hanya sebatas treatment facial. Iya. Kemudian pembelian produk baik online, produk online maupun produk secara langsung atau drive thru.
Terus kemudian juga melayani tentang infus vitamin C untuk kekebalan tubuh, infus ataupun injeksi vitamin C di bawah pengawasan dokter. Oke, jadi nggak masalah ya kan? Itu semuanya bisa dilakukan secara online juga kalau mau konsultasi di Winars ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi sudah kelar. Jadi kalau mau ya nanti bisa datang aja ke Esteti Derma ya. Baik, ini mau dipilih yang mana nih? Banyak banget Mas Rahmat. Atau mungkin nanti tetap saya kasih nomor handphonenya beberapa yang sudah masuk dan menjawab aja ya Mas ya. Tapi kita pilih saja dulu sekarang gitu ya. Bisa. Siapa Mas maunya? Oke, pilihan yang betul adalah tadi ya Mas Arif. Mas Arif di Klayan ya, itu yang menjawab Maxne, karena dia cuman yang satu nih jawab Maxne, cuman Mas Arif aja di Klayan. Kemudian yang jawab dermis dan epidermis nih banyak nih Mas. Oke. Ada 0819 170665 sekian. Coba ada namanya enggak ini? Namanya belum ada Mas. Tentu saja yang menjawab pertama secara kecepatan menit. Cepat, kalau ngomongin cepat ini sih ya, berarti Mbak ini siapa ya, itu ya, nggak ada nama. Mbaknya belum ada namanya, tapi ada nomor handphonenya, jadi bisa dihubungi ya. Kemudian ini yang jawab dua-duanya nih Mas, epidermis dan dermis di 0895270489 sekian. Oh namanya Lisa ya. Oh dia punya snack and cookies loh. Nanti boleh nih diminta. Oke, Mbak Lisa selamat ya. Nah nanti nih kalau pemenang gimana nih Mas Rahmat, di kotak atau gimana untuk mendapatkan free microdermabrasion? Oke, khusus untuk pemenang, maka tim dari Esteti Derma akan menghubungi secara personal untuk WA. Kemudian yang kedua stepnya adalah kita akan melakukan analisis kulit, walaupun belum datang di klinik. Dokter Oli akan mencoba menanyakan permasalahannya apa dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dengan microdermabrasi? Kemudian step yang ketiga bahwa microdermabrasi itu harus dilakukan di dalam klinik. Jadi para pemenang harus datang ke klinik untuk melakukan perawatan sekitar 15 sampai 20 menit. Microdermabrasi sendiri nanti itu sebenarnya sama dengan peeling, tapi tidak menggunakan cairan. Jadi diangkat sel kulit mati. Iya, itu enak loh Mas. Aku pernah. Dan itu pas diangkat itu kapasnya ya, itu hitam sekali. Serius mati. Iya ya dok ya. Iya betul. Oke, terima kasih Dokter Loli. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih juga Mas Rahmat. Nanti dihubungin ya untuk pemenang. Dokter, selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih Mbak bersama Deki, keluarga tercinta. Amin. Sama Mbak Deki, selamat berlibur. Libur gak sih? Kita media nggak pernah ada libur, tanggal merah aja kita tetap on air. Iya gitu. Tapi saya libur kok dok. Mas Rahmat libur juga besok ya? Enggak, saya besok libur karena klinik kan tutup. Mohon maaf, klinik tutup. Klinik tapi tutup ya. 26 kita aktivitas kembali. Tanggal 26 tetap buka kembali. Ya, karena pemerintah untuk yang fasilitas kesehatan, klinik dan lain sebagainya, kita liburnya tidak normal. Jadi pelayanan masyarakat tetap buka, harus tetap melayani Mas ya. Baik, sukses selalu untuk Dokter Loli dan juga Mas Rahmat dan juga pastinya Esteti Derma Cirebon. Jangan lupa follow Instagramnya di Winars di @estetidermacirebon. Saya Deki dan Dokter Loli dan juga Mas Rahmat pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati liburan yang panjang. Bye.